hadir di kesempatan kali ini. Saya buka dulu Bu ya acaranya ya, supaya kita tidak terlalu malam. Tafadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, dan pada kesempatan malam ini Allah berikan kesempatan kita untuk bisa belajar bersama gurunda kita Buya Dr. Ar-Razi hafizahullah ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita, inspirator hidup kita, Nabi penutup risalah para Nabi sebelumnya, Nabi akhir zaman, satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaatul uzma nanti kepada kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan ya kepada Buya Rozi yang sudah hadir pada kesempatan malam ini. Ya, dari tengah kesibukan beliau masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berbagi ilmunya di insyaallah kajian rutin bersama Mim Foundation ya, dari Bandung, yaitu kajian rutin hadis Arba'in An-Nawawi ya. Dan ini pertemuan perdana ikhwati iman sekalian, dan insyaallah akan kita rutinkan ya di kesempatan setiap bulannya ya, di setiap bulannya akan kita rutinkan. Kalau pertemuan perdana sekarang di Sabtu ketiga ya, dan insya Allah di bulan-bulan berikutnya kita akan ada hadir di Sabtu kedua bersama guru kita ya. Buya Rozi dan rekan-rekan sekalian, di Bandung kondisinya hujan, alhamdulillah sudah sekian lama kita menghadapi agak kemarau ya, dan mudah-mudahan ini berbarengan dengan kajian kita menunjukkan keberkahan buat kita semua ya, bersama berbarengan dengan belajar kita di kesempatan perdana ini. Tidak akan berpanjang lebar, saya sampaikan dulu mungkin beberapa hal ya yang terkait dengan tata tertib belajar kita ya, dan tadi sudah disampaikan ya lewat slide, silakan. Dan saya mengingatkan ke teman-teman sekalian ya untuk mencatat atau menyiapkan bukunya, kitabnya ya, dan mencatat hal-hal yang penting ya. Mudah-mudahan program satu bulan satu hadis gitu ya minimal, sekaligus kita bisa menghafalnya. Mudah-mudahan ini mendapatkan keberkahan kita lewat majelis ini, lewat guru kita, lewat tulisan para ulama, dan mudah-mudahan mengantarkan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapkan juga nanti rekan-rekan sekalian, kita akan ada sesi tanya jawab. Insyaallah setelah 1 jam kurang lebih Buya menyampaikan materi ya, kita akan coba ada sesi tanya jawab ya. Alhamdulillah yang hadir pada kesempatan ini 77 peserta ya kurang lebih ya, dan insyaallah kita akan mendengarkan paparan materi dari guru kita. Buya, mangga dipersilahkan waktu dan tempat ya, seluas-luasnya kami siap untuk bisa menerima siraman ilmunya. Mangga Buya, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd.
Baik, sahabat-sahabat semua, terutama yang kita sangat hormati, cintai, Ustadz Hasan Faruqi dan teman-teman Hamim Foundation. Semoga Allah mudahkan urusannya, Allah sampaikan maksudnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga teman-teman yang ikut ke dalam kajian kita hari ini dari berbagai wilayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, seperti yang kita sepakati bahwa kajian kita akan menyentuh hadis ya. Karena banyak sekarang orang tidak sabaran. Jika al-ilmu itu bisabri, ilmu itu wajib dengan sabar. Kesabaran berilmu itu salah satunya adalah kesabaran berguru. Orang hari ini nggak sabar berguru seperti dulu Imam Bukhari sabar berguru sehingga gurunya 1.700. Ibnu Hibban sabar berguru sampai gurunya 2.000. Hatta Imam Ahmad yang simbol dari salaf itu kan Imam Ahmad, itu gurunya juga banyak sekali. Imam Syafi'i juga banyak sekali, dan rekor yang tertinggi itu Abu Hanifah sampai gurunya 4.000. Nah, itulah salah satu sunnah ulama salafus saleh. Jadi kalau betul kita mengikuti ulama salafus saleh, maka tidak usah dulu kita berbicara penampilan, tapi mari kita ikuti metode mereka belajar. Supaya ilmunya sama, ilmunya munasib, muafik, ilmunya nanti serasi. Dan sangat aneh kalau kemudian orang hari ini mengatakan, saya cukup membaca Sahih Bukhari, saya nggak perlu berguru, maka dia telah mengkhianati Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari setelah berguru kepada ribuan orang. Lalu tiba-tiba dia mengatakan, saya langsung ke Nabi. Berarti dia juga sedang dia nggak mengerti sebenarnya Sahih Bukhari itu apa, gitu ya. Baik. Apalagi belum lama ini teman-teman dikagetkan dengan adanya beberapa penceramah yang mengatakan saya langsung berguru kepada Nabi. Ya. Kalau kami yang alhamdulillah Allah takdirkan bisa mengambil hadis kepada ahlinya, tidak ada satupun kami yang berani, jangankan ke Nabi. Misalnya ini ada Syekh Yasin Al-Fadani, ahli hadis di Mekah, orang kita, tapi sudah jadi kebangsaan Saudi. Kita nggak ketemu beliau, kita nggak berani bilang saya murid Syekh Yasin. Saya berguru ke Syekh Yasin. Itu pembohong. Disebut orangnya kazzab, dajjal dalam ilmu hadis. Jadi dajjal dalam hadis itu beda dengan dajjal dalam ilmu akidah. Dan saya nggak bisa bayangkan seandainya orang-orang seperti ini hidup di zaman salafus soleh. Mungkin disebut ya nggak tahu lah ya, istilahnya mungkin sama, disebut dajjal indal ulama al-hadis. Dan tapi teman-teman, mungkin maksudnya baik, cuma kam min muridil khair layana laha. Tapi banyak orang yang ingin kebaikan, cuma saya nggak tahu cara sampainya sehingga tidak sampai-sampai. Alhamdulillah kita punya guru-guru, masyaikh bersanad, berijazah, yang bersambung kepada Rasulullah. Mereka membimbing kita berakhlak, bertawadhu. Dan ini rahasia dan kabar gembira buat kita semua. Ciri-ciri orang yang berhati mulia, berhati rendah, berhati humble ya, mau berguru. Maka saya sangat apresiasi kepada Ustadz Hasan Faruqi. Beliau sudah ustadz, udah dai, udah keren lah. Tapi masih mau ngaji ya. Semoga akhlak seperti ini ditiru oleh banyak orang. Ya. Barakallahu fiik Ustadz Hasan Faruqi. Dan memang ilmu itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Meskipun saya sudah mungkin beratus-ratus kali ngajar An-Nawawi, Arba'in Nawawi. Tapi setiap kali saya membaca, saya menemukan hal baru. Kira-kira begitu. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nanti di pertemuan keberapa saya akan sebutkan sanad saya ke Imam Nawawi, atau nanti saya kirim ke teman-teman Hamim Foundation ya. Sanadnya ada beberapa jalur, mungkin waktunya kita nggak ada sekarang untuk menyebutkannya. Kita langsung saja ke Muqaddimah Imam Nawawi ya. Sebelum masuk Muqaddimah, ada sedikit saja. Imam Nawawi ini teman-teman semua berumur 45 tahun dan tidak sempat menikah, maka disebutlah beliau hasura, aliman zahidan hasura. Jadi beliau ini ulama jomblo. Tapi saya nggak nyaranin antum jomblo ya. Imam Nawawi ini jomblo karena beliau tidak sempat
untuk mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus selain dirinya, anak istrinya. Nah, kalau mau nanya di sini Imam Nawawi ini, meskipun berumur cuma 45 tahun, tapi beliau Allah izinkan menulis kitab melebihi umurnya. Maka kalau teman-teman tuh baca kitab fikih, kitab hadis, itu selalu muncul nama Imam Nawawi. Yang paling populer di dunia, sehingga ada ungkapan bahasa Arab, la yakadu baitu mu'min muslimin illa wa fihi mu'allafatun Nawawi. Tidaklah ada rumah seorang muslim yang mukmin kecuali di rumahnya ada karya-karya Imam Nawawi, minimal arba'in. Maka teman-teman coba mulai malam ini download di Android atau di Google, ada PDF atau ada aplikasi arba'in, itu sangat-sangat bagus sekali dan membantu ya. Sebelum Imam Nawawi telah banyak yang nulis tentang arba'in, nah beliau kemudian terinspirasi menggabungkan dari semua arba'in yang berarti 40, ternyata jumlahnya 42 hadis, khusus mengenai perkara usuluddin, pokok-pokok keagamaan. Dulu ada yang cuma nulis arba'in sufiyah, arba'in sufi, ada arba'in fil jihad, ada arba'in fil azkar, ya, dalam zikir dan lain-lainnya. Karena banyak ulama yang menulisnya, dan ini dimulai dari ulama salafus saleh, yaitu temannya Imam Malik bernama Ibnul Mubarak, yang boleh kita sebut sebagai imam yang mengajarkan bahwa wajib bersanad, itu Imam Ibnul Mubarak. Nah, beliaulah yang pertama terkenal menulis kitab 40 hadis. Diikutilah oleh ulama setelahnya. Dan juga ada beberapa riwayat mengenai man hafidha arba'ina hadisan min ummati, yang hafal 40 hadis di kalangan umatku akan dibangkitkan nanti di kalangan ulama, fuqaha, mujahidin gitu ya. Tapi Imam Nawawi mengatakan hadis-hadis keutamaan untuk menghafalkan 40 hadis, semua hadisnya dhaif. Nah, ini garis bawahi teman-teman semua. Semua hadis yang berkaitan dengan keutamaan menghafalkan 40 hadis, semua kualitasnya dhaif. Tapi kenapa Imam Nawawi, Ibnul Mubarak, ulama salafus saleh, Muhammad bin Aslam At-Tusi, dan imam-imam yang lain, Imam As-Sulami, kenapa mereka masih nulis? Apa mereka nggak tahu itu hadis dhaif? Bukan. Jadi ternyata bedakan kualitas hadis dengan al-amal bil hadis, itu beda. Jadi dalil itu dia menunjukkan sesuatu makna. Bisa jadi dalilnya ini lemah karena riwayatnya lemah, tapi isi dalilnya kuat. Apa indikasi suatu amalan itu dia kuat meskipun riwayatnya lemah? Itu ada ulama salafus saleh atau ulama fuqaha yang mengamalkannya. Nah, ini saya sering ditanya oleh orang-orang yang gagal paham memahami aliran-aliran dalam Islam. Mereka tidak bisa memahami 73 golongan yang Nabi sebut itu aliran beda akidah, bukan beda fikih. Jadi ketika ulama berbeda mengenai bab bid'ah fikih, itu bukan berarti beda firqah, beda aliran. Maka selama masih ada ulama yang mendalilkannya, maka itu tidak bid'ah, meskipun dianggap bid'ah oleh sebagian orang. Ternyata ada yang nanya, wah ini Ustadz nih benar-benar tolol sekali nih gitu ya. Saya disebut tolol, tapi ya saya nggak marah. Ya, syubhat lah, apalah. Kita nggak ada masalah dengan itu, tapi kita malah kasihan sama orangnya. Dia tidak bisa membedakan antara aliran akidah dengan aliran fikih. Aliran fikih itu Nabi biarkan, tapi aliran akidah itu memang tidak boleh beragam. Dia hanya boleh beda manhaj, tapi tidak boleh beda usul, beda pokok. Ya, manhaj itu cuma sistem memahaminya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, nanti kita akan masuk ke bab bid'ah, ya, ada hadisnya insya Allah khusus, dan kita akan menjelaskan secara detail semampu kita. Semoga Allah membimbing kita nanti menjelaskannya, karena keberkahan pemahaman hanya dari Allah, bukan dari saya. Ya. Dan semua itu akan memahamkan kepada kita semua. Jadi kitab arba'in ini akan membuat orang yang membacanya itu merasa tambah kecil gitu. Nah, nanti coba teman-teman nanti saya jelaskan beberapa itu ya. Oke. Jadi Imam Nawawi
tahu hadis arba'in, keutamaan menghafal 40 hadisnya dhaif. Lalu kenapa diamalkan? Kenapa ulama salaf Ibnu Mubarak mengamalkan, Imam At-Tusi mengamalkan, Abu Nu'aim mengamalkan, siapa lagi ya? As-Sulami mengamalkan, sampai Ibnu Shalah mengamalkan, dan Imam Nawawi mengamalkan. Sampai sekarang itu kawan saya di Darussunnah itu juga buat arba'in. Tapi sebanyak itu arba'in yang bertahan dalam khazanah keilmuan itu hanya arba'in Nawawi. Yang lain itu cuma jadi pajangan. Nah, ini unik juga nih ya. Kecuali ahli hadis, mereka doyan semua tuh. Arba'in apa aja ditelan. Nah, teman-teman semua, ini kata para ulama kita pertanda bahwa si pengarangnya ini punya etikat yang baik dan tulus. Nah, terlepas dari semua itu, mau niatnya baik nggak baik ya, Imam Nawawi mengamalkan hadis yang dhaif karena ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya. Nah, di sini muncullah kaidah bahwa sebuah hadis yang dhaif dia boleh diamalkan apabila ada ulama mu'tabar yang mengamalkannya. Jadi bukan karena si hadis yang dhaif itu, tapi karena ada ulama yang mu'tabar tadi. Nah, maka nanti kalau teman-teman buka pembuka dari muqaddimah dari arba'in, itu ada kalimat yang saya sebutkan barusan. Saya boleh bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina muttasil ilaihi qala, beliau berkata, waqad istakhartullah ta'ala. Aku istikharah kepada Allah Ta'ala fi jami' arba'ina hadisan, untuk mengumpulkan 40 hadis. Apa kata beliau? Iqtidaan bihaula'i la'immatil a'lam, untuk mengikuti ulama-ulama yang tadi. Lebih dari 10 ulama nulis tentang arba'in, wa hufazil Islam, dan para hufaz. Nah, ini gelar untuk para ahli hadis. Jadi teman-teman, di Indonesia orang hafal Quran disebut al-hafiz. Tapi di zaman dulu al-hafiz itu cuma orang yang menghafalkan hadis, sanad dan matannya dengan jumlah-jumlah tertentu. Per zaman beda. Di zaman tertentu ada yang 100.000, ada yang 10.000, ada yang kemudian sekarang orang hadis arba'in aja disebut oleh hadis. Ya. Dia cuma ngajarin arba'in disebut ustadz sunnah. Ya. Saya merasa tidak pantas disebut sebagai ustadz sunnah. Ya. Kita cukup menjadi khudamus sunnah, khadimus sunnah. Kita pelayan sunnah Nabi, kita bukan ustadz sunnah. Ya, sepakat ya Ustadz Faruk ya, Ustadz Hasan. Baik. Lalu apa kata beliau? Waqad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis ad-dhaif fi fadail amal. Ini teman-teman tolong diingat kalimatnya. Ittafaqal ulama. Ulama sepakat. Ittafaqa. Ini saya ulangi ya. Ittifaq. Ijma. Ala jawazil amal, bahwa boleh beramal bil hadis ad-dhaif, dengan hadis dhaif. Fi fadailil amal, dalam hal-hal yang berkaitan dengan fadilah amal, motivasi beramal. Ini coba lihat. Jadi kalau masih ada aja yang bilang, nggak boleh, berarti dia ulama nggak tuh? Nggak ulama dia ya. Karena kalimatnya ittafaqal ulama, ulama ittifaq. Jadi kalau ada yang dia mengajarkan arba'in, tapi kemudian malah bertentangan dengan ini, dia mohon maaf, dia telah mengkhianati Imam Nawawi. Dia telah mengkhianati Imam Nawawi. Imam Nawawi punya pendahulu, meskipun tidak disebutkan beliau berguru langsung, namanya Ibnu Shalah, yang menulis kitab Muqaddimah fi Ilmil Hadis. Beliau juga menulis satu bab ya, satu furu pembahasan tentang hukum beramal dengan hadis dhaif. Dan sama. Akhirnya adalah ada kesepakatan ulama bahwa boleh beramal dengan hadis dhaif dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, teman-teman semua, karena ingin meniru para ulama dan para hufaz, dan ulama membolehkannya, maka kita tidak boleh lagi syak mengenai kebolehan menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Tapi teman-teman, dhaif itu dibagi 3 ya. Dhaif yang biasa, dhaif yang syadid, dhaif yang parah, ada dhaif yang palsu. Yang boleh itu yang pertama aja. Dhaif yang biasa. Ilustrasinya, kalau orang flu, demam-demam dikit di masa yang bukan corona kan dianggap biasa aja kan. Kita masih bisa kerja, masih bisa jalan, ya, masih bisa kemana-mana. Jadi dianggap sakit ringan. Kalau yang sudah level 2, ini berbahaya ya. Itu yang tidak boleh.
Dan tidak ada satu hadis pun dalam ahadits arba'in itu hadisnya dhaif. Baik. Lalu kemudian kita masuk sekarang ke hadis yang pertama, ya. Hadis mengenai innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina ila al-Imam An-Nawawi qala wa bisanadihi ila Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Jadi hadis pertama dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, ini Sayyidina Umar itu punya gelar Amirul Mukminin, punya julukan yaitu Abu Hafs. Karena putrinya bernama Hafsah atau Hafs, maka disebut Abu Hafsin. Di sini muncullah pertanyaan, apakah dianjurkan kita menyebut diri kita dengan sebutan Abu gitu ya. Misalnya saya punya anak Hisham, Abu Hisham. Secara urfiyah, tradisi dalam bahasa Arab atau sosial bahasa Arab itu memang dianjurkan. Tapi ini tidak masuk ke wilayah syariatnya. Namun dalam bab cinta, karena Nabi menyebut dirinya Abul Qasim, Abu Tahir, maka kita juga dianjurkan menyebut diri kita dengan Abu siapa gitu ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Saya stop dulu situ teman-teman. Hadis ini unik karena hadis ini adalah permulaan dari Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari memulai kitab Sahih Bukhari dengan hadis ini. Apa yang dibuat oleh Imam Bukhari itu jadi trending. Imam Bukhari memulai kitabnya dengan apa, maka nanti diikuti oleh orang-orang setelahnya. Lalu apa rahasia dari hadis ini? Ternyata Imam Bukhari punya guru namanya Humaydi. Humaydi meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa hadis ini disebut rubu'uddin, seperempat agama. Jadi orang kalau faham bab ini, maka dia akan memahami seperempat agamanya. Seperempat agama ada di sini. Maka teman-teman kita akan coba kupas nanti ya. Orang biasa membahas amal bergantung niat. Nah, tapi ada rahasia-rahasia dalam riwayat. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu bergantung niat. Dalam bahasa Arab ada kalimat inna. Itu disebut penekanan, stressing gitu ya. Lalu ditambahkan ma. Kalau kita belajar bahasa Arab, nanti artinya menjadi khusus, pembatasan. Innama berarti sungguh hanyalah. Sungguh hanyalah al-a'mal, amal-amal itu binniyat. Teman-teman semua, kalau orang Arab itu nambahin alif lam, itu udah beda makna dengan tidak ada tambahan alif lam. Begitu kayanya bahasa Arab. Alif lam di situ menunjukkan istighraq likulli amalin saleh, mencakup semua amal yang soleh-soleh saja. Dari amal yang soleh-soleh itu nanti ada lagi khusus amal-amal yang mahdhah. Mahdhah itu yang urgen, yang pasti, yang sudah jelas tuntunannya dari Allah SWT, dan dia berukun dan syarat. Maka kalau diterjemahkan, ini bahasa Arabnya kalau terjemahan bebas, sesungguhnya hanyalah amal itu bergantung niat. Tapi kalau terjemahan versi ilmu bahasa dan usul fiqih, sesungguhnya hanyalah amal-amal soleh itu tergantung dengan niat yang beramal. Gitu, kira-kira begitu terjemahannya. Banyak amal soleh, tapi hatinya tidak connect. Lalu apa yang disebut niat? Mahiyan niyah. Apa itu niat? Teman-teman semua, Imam Abu Ishaq Syirazi punya kitab Muhazzab. Al-Muhazzab ini salah satu kitab yang dihafal oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu nggak hanya hafal Quran, beliau juga hafal hadis, ribuan hadis, lengkap dengan sanadnya, dan beliau juga hafal kitab fikih. Salah satu kitab yang dihafal beliau adalah Al-Muhazzab. Teman-teman kalau lihat Muhazzab itu 2 jilid tebal begini. Ya.
itu belum hafal. Nah, Imam Nawawi menulis penjelasan dalam bahasa Arab sebuah syarah, dan itu tebal sekali, bahkan belum meninggal itu syarahnya belum selesai.